Halo para penggemar otomotif, selamat datang di channel Jual Mobil Autoblar. Segmen ini merupakan segmen terbaru dari channel Jual Mobil Autoblar, yaitu Jejak Roda, yang dimana segmen ini akan membahas segala macam tentang jejak perjalanan mobil-mobil legendaris, tak hanya mobil yang beredar di Indonesia, tapi juga di dunia. Oke, let's go friend! Episode perdana ini, kita akan membahas sebuah kendaraan yang namanya ada jetnya, namun bukan pesawat friend. Doi leluhur dari mobil niaga seperti Zebra, Grand Max, Lucio, Himax, salah satu veteran, pionir, legenda pickup, dan minibus yang pernah merajai jalanan Indonesia. Yoi, Daihatsu Hi-Jet. Sebelum membahas lebih lanjut, support channel ini dengan cara like dan subscribe, serta jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar tak ketinggalan info otomotif lainnya. Yuk! Oke, Hi-Jet merupakan salah satu bagian dari sejarah transportasi niaga di Indonesia. Di negara asalnya Jepang, Hi-Jet sudah dikenal sejak tahun 1960-an. Namun di Indonesia, kendaraan berukuran imut dan lucu ini baru pada generasi ketiga, kalau nggak salah masuk ke Indonesia secara CBU pada awal tahun 70-an sebagai kendaraan bantuan penanggulangan bencana gunung meletus dari pemerintah Jepang. Jadi ceritanya nih, mobil ini semacam jadi relawan gitu friend. Mobil mungil berkode S37 ini masuk kategori K-Truck friend. Berbekal mesin 2 langkah yang bunyinya berisik banget dah pokoknya. Berkode ZM, 2 silinder segaris berkapasitas 356 cc friend. Ya, kayak moge-moge zaman sekarang sih. Keberadaannya cukup langka dan beredar hanya di instansi yang mendapatkan bantuan saja. Dan mungkin sekarang sudah benar-benar punah kayak T-Rex. Yuk lanjut pada generasi keempat yang berkode S38, mulai resmi mengaspal di Indonesia pada tahun 1973 di bawah kendali Astra Daihatsu. Si imut ini yang nama julukannya adalah Daihatsu Tuyul, bukan Tuyul dan Bayu loh ya. Atau cedol ini dikirim bulat-bulat dari pabrikan Daihatsu di Kyushu, Jepang. Namun pada tahun 1977 produk ini masuk ke pasar dalam negeri dengan cara semi knockdown atau SKD, yaitu semua spare partnya dikirim langsung dari Jepang dan dirakit di sini. Sekaligus jadi mobil pertama rakitan Daihatsu di Indonesia. Untuk spesifikasi mesinnya tak ada perbedaan sih, dan masih bermesin treng-treng-treng-treng sama dengan S37. Keberadaannya sampai pada sekitar 1978 kalau nggak salah, dan digantikan oleh model hibrida racikan Indonesia. Model hibrida yang dimaksud adalah Daihatsu 55, di mana model ini menggunakan sasis S60 yang diimpor langsung dari Jepang, namun punya desain bodi yang beda dengan bentuk mengotak seperti tempe gitu. Generasi ini dianggap menjadi edisi khusus Indonesia karena mengikuti kebutuhan yang ada di tanah air. Salah satunya harus bisa mengangkut beban lebih dari 350 kg. Bayangin, mobil seimut itu harus mampu memikul beban yang lumayan berat. Barulah pada tahun 79 terdapat perubahan pada sasis yang lebih besar, kabin lebih lega, dan mesin lebih besar dengan menjejalkan mesin 4 tak dengan 3 inline silinder berkapasitas 550 cc. Namun masih menggunakan velg ring 12 seperti punya Vespa kalau nggak salah. Yang dikenal sebagai Hi-Jet 55 dan mampu menampung 3 penumpang di bagian kabinnya. Model ini kemudian banyak dialihfungsikan sebagai kendaraan penumpang atau station wagon yang dibuat oleh bengkel karoseri lokal seperti Adiputro, BPL, dan masih banyak lagi. Sementara Daihatsu Indonesia hanya menjualnya dalam bentuk pickup. Masuk ke tahun 1983, muncullah pilihan mesin 3 silinder 1000 cc pada tipe hibrida ini, sedangkan perubahan lainnya nampak pada pelek dan 4 baut, dan terdapat beberapa upgrade yang sifatnya kosmetik sih. Model 1000 White ini hanya bertahan 1 tahun saja, dan kemudian digantikan posisinya oleh Daihatsu 1000 atau Hi-Jet 1000 berkode bodi S65 tahun 1984.
yang punya desain dan konstruksi yang berbeda dan lebih stylish pada kala itu. Pada kala itu sih. Model pengganti ini sekilas bentuknya nyaris sama seperti versi Jepang, walaupun bodinya masih lebih panjang dikit sih, kira-kira 5 meter lah. Yang pasti, mesin masih menggunakan lungsuran dari model sebelumnya. Dan di tahun 1987, muncullah pengganti Hijet 1000 yang dikenal sebagai Hijet Zebra dengan kode S89. Model ini sepenuhnya mengalami perubahan baik dari konstruksi maupun desainnya, namun masih setia dengan mesin lawas 1000 cc. Model ini juga mengambil basis desain Hijet White versi Jepang yang hadir setahun sebelumnya. Berbeda dengan model-model sebelumnya, untuk pertama kalinya Daihatsu menawarkan varian minibus dengan konsep full press body yang digawangi langsung oleh Astra Daihatsu. Bentuk desainnya kental sekali dengan minibus versi Jepang yang dikenal sebagai Daihatsu Atrai. Selain itu, fitur pada mobil ini juga merupakan salah satu yang terbaik pada masanya. Hijet Zebra S89 juga merupakan salah satu mobil rakitan Indonesia pertama yang diekspor ke Malaysia dan Vietnam. Pada Daihatsu Hijet Zebra ini, nama Hijet dihapus di Indonesia. Generasi penerusnya yakni E90 dan E91 tak menggunakan lagi nama Hijet dan hanya menyisakan nama Zebra sebagai lini produknya. Dan nama Hijet pun tenggelam dan tak pernah lagi dipakai. Kendati telah melahirkan banyak varian pickup dan minibus lain mulai dari Zebra Express, Grand Max, dan Luxio. Akhirnya, pada tahun 2014, Daihatsu menghidupkan kembali keturunan generasi Hijet terbaru dengan nama Himax yang kini mengaspal di Indonesia dalam versi pickup saja. Oke, sekian pembahasan Daihatsu Hijet kali ini. Sampai jumpa di episode Jejak Roda selanjutnya.